Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Jadi Gini Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, kali ini saya mau tanya soal ada kemarin rame-rame berita Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming kemarin jadi pembicaraan karena turun tangan akibat ada penyegelan 2 rumah ibadah oleh ormas atau apa gitu ya, kumpulan warga setempat gitu. Dia membela membuka rumah ibadah. Nah, ini artinya yang ingin saya tanyakan, ini kan bukan kasus yang pertama. Kita juga pernah ngobrolin hal-hal seperti ini, soal konflik soal rumah ibadah. Nah, Ustadz sendiri ngelihat kasus ini gimana sih, seorang kepala daerah yang turun tangan untuk membantu penghalangan aktivitas ibadah gitu di daerahnya? Ya, pertama kalau pejabat ya wajib ya menjamin bahwa apa yang dikatakan dalam undang-undang bahwa semua warga negara itu haknya harus dilindungi dalam beribadah apapun agama dan keyakinannya. Itu undang-undang mengatakan gitu. Tapi jadi ibadah itu adalah hak orang. Setiap orang itu harus dilindungi untuk menjalankan ibadah gitu loh. Tidak boleh ada orang mau ibadah dilarang. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Nah, kemudian soal pendirian rumah ibadah yang kemudian disegel, itu kita harus lihat juga kalau menurut saya. Kenapa ada protes? Itu yang pertama. Apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi? Karena kan kalau sudah mendirikan rumah ibadah biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang sejauh saya baca beritanya, memang katanya sih belum ada izin katanya. Maka kalau izinnya belum ada ya wajar. Kalau kemudian ada kelompok atau segelintir orang atau sekelompok orang yang mungkin merasa keberatan, karena memang ini kalau sudah izin berarti kan regulasi sesuai apa yang ada. Cuman pada prinsipnya kita sebetulnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus saling membantu antar umat beragama, supaya setiap orang itu betul-betul bisa merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agamanya. Nah, tapi kalau soal ibadah itu kan sebetulnya sangat prinsipil. Tidak boleh orang dihalangi. Hak mendasar itu ya? Hak mendasar. Dosa itu. Orang menghalang-halangi orang untuk beribadah. Apapun agama dan keyakinannya. Karena itu melanggar hak asasi manusia. Nah, kalau soal mendirikan rumah ibadah, ini saya kadang-kadang itu agama apapun ya, mengajak orang untuk berpikirlah sekarang ini, antara keinginan dengan kebutuhan. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara keinginan. Pokoknya dia ingin, dia bikin, padahal tidak dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan silahkan, tapi kalau cuma sekedar keinginan, ya sebaiknya difikirkan ulang gitu loh. Karena apapun kalau sudah sekedar keinginan biasanya itu suka berlebihan. Ya kan, termasuk kita makan, ya kan, berpakaian. Kalau sudah keinginan itu pasti mau yang lebih, yang lebih, yang lebih. Maka terutama dalam konteks ini pembangunan rumah ibadah, alangkah baiknya kita melihat ini butuh atau ingin. Gitu loh. Artinya ini ada 2 hal yang berbeda nih. Satu hak beribadah, satu lagi pendirikan rumah ibadah. Itu 2 hal yang berbeda. Betul. Kemarin kebetulan kalau bicara gitu, kemarin pernyataan Gibran kayaknya cukup istilahnya proporsional. Kemarin dia sempat ngomong ya izinnya silahkan diurus. Kalau ibadah santai saja, ayo kita lindungi gitu lah ya. Izinnya tapi diselesaikan. Jadi udah bener tuh ya, begitu posisinya. Sebetulnya sangat, andai kata ada orang beragama apapun ya, beribadah di rumahnya, nggak boleh itu dilarang itu. Masa orang beribadah di rumahnya nggak boleh gitu. Maka kalau ada fenomena orang melarang-larang orang beribadah, itu pelanggaran itu. Nah, kemarin itu kejadian kasus yang seperti ini di Tambun, Bekasi. Jadi nggak jauh dari rumah saya berarti nih, kampung halaman saya. Jadi ada aktivitas ibadah di salah satu rumah warga yang kemudian Pak RT-nya turun melarang. Nggak boleh nih kumpul-kumpul begini. Yang kebetulan agamanya bukan kita tidak pakai istilah mayoritas minoritas sebetulnya, tapi anggaplah seperti itu, yang kebetulan minoritas pada saat itu. Pak RT-nya menghalangi, marah-marah dan lain sebagainya gitu. Itu berarti itu dia udah termasuk penghalangan hak ya Ustaz? Iya dong, kalau orang beribadah kemudian dihalang-halangi, dilarang, itu sudah melanggar hak asasi manusia namanya gitu. Tapi seringkali ada ini begini, ini
apa namanya, ini kan rumah gitu ya. Terus pada kumpul-kumpul, yang lain pada ngumpul di sini, yang bukan warga sini juga ikut kumpul di sini. Ini kayaknya rumah di apa tapi dijadiin tempat ibadah gitu. Nah, ya keberatannya kadang pakai argumen begitu, ini gimana? Nah, itu juga harus dilihat gitu loh, harus dilihat. Kalau memang kemudian apa namanya rutin, nah itu kan perlu ada pembicaraan lebih lanjut. Kadang kan nggak ada yang rutin, ada yang enggak gitu. Kalau yang rutin mendatangkan orang dari luar ya tentu pasti ada orang yang berpikir, wah ini harus dipertanyakan gitu loh. Jangan-jangan nanti akan jadi tempat ibadah resmi atau gimana. Sementara jamaahnya dari luar. Nah, itu harus ada izin pembicaraan yang baik di tengah masyarakat gitu loh. Seandainya, misalnya begini kasusnya, di daerah tersebut memang tidak ada akses. Artinya tidak ada akses rumah ibadah agama tertentu gitu. Lalu kemudian ada satu orang umat agama tersebut kemudian merelakan rumahnya. Oke lah, nggak apa-apa, kita kumpul di rumah saya. Secara rutin, terus kemudian ikut beribadah di rumah saya gitu. Itu gimana, Ustaz? Ya, itu sebetulnya masyarakat kita ini kan harus diajak bicara, nggak bisa kemudian ujuk-ujuk gitu loh, nggak bisa kemudian, harus diberi pengertian dan lain sebagainya. Jadi kalau yang tidak ada obrolan sama sekali, tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu jadi tempat ibadah, wajar kalau kemudian apa namanya ada ketegangan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang media memberitakannya itu suka framingnya itu suka lebay. Sebetulnya itu kan bisa diselesaikan. Katakanlah RT, RW atau bahkan lurah turun tangan apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kalau memang cuma sekedar untuk ibadah ya sebetulnya tidak boleh dilarang. Nah, kalau bicara regulasi, salah satu poin kalau tidak salah itu regulasi pembangunan rumah ibadah, misalnya ada juga persetujuan dari FKUB setempat, Forum Kerukunan Umat Beragama. Cuma kadangkala kita menemukan gini ya, tidak di semua tempat, tapi kadangkala kita menemukan misalnya FKUB yang judulnya itu Forum Kerukunan Umat Beragama, antar berarti kan, semua agama. Tapi kemudian dihegemoni oleh satu agama tertentu misalnya. Dan itu justru kadang yang jadi titik kesulitan orang misalnya membangun rumah ibadah. Misalnya di satu tempat memang ada umat ibadah ada umat agama A gitu. Tapi dia nggak punya fasilitas. Dia pengen bangun gitu ya. Di ibadah di ini mentok di FKUB misalnya kayak gitu. Nah, ini kan terkait regulasi juga, Ustaz. Kalau dalam hal ini saya tidak ingin berandai-andai. Kita harus konkret gitu, konkret. Jadi kasus per kasus itu harus jelas. Karena kalau berandai-andai itu namanya asumsi kan. Jadi nanti kita menyalahkan satu kelompok, kemudian membela kelompok yang lain. Nah, saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang yang dasarnya adalah pengandaian, berandai-andai. Intinya bahwa setiap orang itu punya hak untuk beribadah, tidak boleh dihalangi. Soal mendirikan tempat ibadah ada regulasinya dan itu harus dipenuhi sebetulnya. Semuanya sebetulnya, gitu loh. Kalau misalnya prakteknya, contohnya beginilah. Sebaliknya kita ambil, ini sering terjadi gitu ya. Ada aktivitas ibadah tertentu yang kemudian ngambil hak jalan dan lain sebagainya di satu tempat. Misalnya ada pengajian gitu. Saya sendiri sebagai seorang muslim kadang masih bertanya, kadang keganggu tuh ada pengajian ngalangin jalan. Itu gimana, Ustaz? Ya, kalau rutin gitu, sampai rutin? Kalau rutin ya tentu kan itu harus dibicarakan oleh pihak berwenang lah ya, RT, RW, kepolisian dan lain sebagainya. Kalau sampai mengganggu betul ya tentu tidak boleh diizinkan, apalagi kalau rutin gitu. Harus ada solusinya gitu. Harus ada solusinya. Kalau sesekali kemudian ada kebijakan dengan rekayasa lalu lintas, panitia disediakan. Ya, itu hal yang sebetulnya bisa dimaklumi gitu. Apalagi memang di Indonesia ini kan kita terutama karena kita sebagian besar beragama Islam, ya banyak perayaan-perayaan yang memang kadang-kadang memakai jalan. Selama itu dilakukan dengan baik, ada rekayasa lalu lintas dan tidak rutin, kalau udah sampai rutin ini kan repot juga. Kalau rutin ya itu namanya sudah mengganggu. Ada orang kerja, ada orang, semua orang berhak untuk mengakses jalan itu. Betul. Kalau rutin ya tentu harus pihak berwajib itu menyelesaikan. Kemarin ada wacana dari Menteri Agama belum lama ini, kira-kira 2 minggu lalu lah, dia ingin katanya bikin perizinan tempat pembangunan rumah ibadah itu jadi dipermudah. Ustaz. Salah satunya misalnya tidak terlalu banyak pihak yang harus disowanin gitu loh ketika ini kan selama ini kalau bikin rumah ibadah harus ke A, B, C, D, E, F gitu ya izinnya. Nah, dia pengen
memangkas itu semua jadi lebih mudah. Ini gimana kalau Ustadz pandangannya? Ya mau mudah, saya kalau prinsipnya mempermudah ya kita setuju, harus kita dukung. Cuma permasalahannya kita kembali kepada hal yang saya pertanyakan itu tadi. Ini keinginan atau kebutuhan. Nah, gitu loh. Jangan sekedar mengikuti keinginan. Kalau sekedar keinginan kan nanti repot, padahal tidak dibutuhkan. Ini yang kadang-kadang jadi tidak rasional gitu loh. Kalau orang ingin bikin, butuh atau enggak gitu loh. Jangan-jangan terus setiap orang punya tempat ibadah. Lagi pula dalam beragama itu kan yang terpenting bukan tempat ibadahnya, yang pentinglah hati kita. Gitu. Hati kita itu betul-betul beribadah kepada Tuhan sesuai agama dan keyakinan masing-masing begitu loh. Jadi soal tempat ibadah itu sebetulnya ya bukan sesuatu yang prinsipil dalam ibadah, tapi karena ibadah itu adalah yang prinsip itu hati kita gitu loh. Artinya bahwa tadi kembali lagi bahwa ya ini ada dua persoalan yang berbeda. Satu hak beribadah yang tidak boleh diganggu gugat. Satu lagi soal pembangunan rumah ibadah yang ini memang terkait soal persoalan sosial, persoalan perizinan, persoalan birokrasi dan lain sebagainya. Artinya kita harus memisahkan itu juga. Betul. Harus arif dan bijaksana melihat hal-hal semacam itu. Dan kalau memang benar pihak-pihak yang memang terkait aparat kemudian juga pejabat harus berani gitu loh, tegas gitu loh. Kalau memang ada rumah ibadah yang memang sudah memenuhi izin ya harus dibela gitu. Harus dibela. Dan orang membela orang beribadah dengan memberikan ruang untuk mereka membangun rumah ibadah sesuai aturan yang ada, itu dibenarkan gitu loh. Terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Kita ketemu lagi di Jadi Gini Pak Ustadz episode-episode mendatang di Main TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.